Assalamualaikum sahabat. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya sahabat, sebagaimana janji saya pada waktu itu, saya akan mereview terkait dengan manfaat tanaman obat. Pada kesempatan video kali ini insya Allah saya akan menyampaikan kepada sahabat sekalian terkait dengan fungsi tanaman obat. Pada kesempatan video kali ini, tanaman obat yang ingin saya review itu adalah tanaman obat yang bernama adas. Ini adasnya, ini ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti bisa dipraktekkan sama sahabat sekalian. Oh ya, sebelum sampai di materi, saya akan sampaikan terlebih dahulu ciri-cirinya ini seperti apa sih adas itu. Ya, jadi kalau dalam bahasa Latinnya itu adas itu adalah Foeniculum vulgar mil. Foeniculum vulgar mil. Agak susah, ngomong Jawa kan ngomong Latin. Tapi ya itulah namanya ya. Foeniculum vulgar mil. Ya, saya ulang lagi. Jadi ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya ya ini, kita sering jumpai ya. Kita sering jumpai tanaman ini di rumah-rumah warga, di depan rumah, di pekarangan, di samping rumah, di mana-mana, di pot, taruh di belakang rumah. Nah, tahu nggak sebetulnya fungsinya? Nah ini pada kesempatan ini nih kita akan menyampaikan fungsinya. Ya kalau ciri-cirinya ya ini daunnya lembut-lembut ya, daunnya lembut, ini bisa dilihat. Terus apa namanya itu kecil-kecil, memang kecil-kecil lembut ya. Nah, ini adas. Nah, ini banyak sekali manfaatnya ini ya, tanaman ini banyak sekali manfaatnya. Oh ya sahabat, untuk apa tuh sebetulnya tanaman adas ini? Nah, salah satu fungsi yang saya ketahui berdasarkan buku inventaris tanaman obat yang pertama ya, buku inventaris tanaman obat Indonesia yang pertama, yang kalau nggak salah itu terbit sekitar tahun 1994 ya, yang ditulis oleh Dr. Anda Sri Sagati Syamsu Hidayat, sama penulisnya itu Ria Hutapea ya. Jadi nggak boleh juga kita ngarang ya, karena ini memang harus dipertanggungjawabkan sahabat sekalian. Jadi penerbitnya itu Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ya, tahun 94. Saya cari-cari referensi yang lain termasuk di Mbah Google itu ya sama ya. Sama itu maksudnya kegunaan dari fungsi adas ini atau kegunaan dari tanaman obat ini ya. Nah itu untuk apa toh? Untuk menyembuhkan penyakit batuk. Nah itu bisa. Untuk sesak nafas. Sesak nafas itu, kalau kita sesak nafas itu bisa pakai ini. Atau bagi sahabat yang mungkin datang bulannya tidak teratur, terus apa ya namanya, tidak mesti gitu ya, tidak teratur lah yang jelas. Jadi siklusnya itu tidak teratur, bisa juga menggunakan ini. Ada lagi untuk keracunan jamur, kalau kita makan jamur misalnya terlalu banyak keracunan gitu ya, nah kita bisa pakai adas ini juga. Terus sariawan, kita sariawan misalkan ya, itu bisa juga menggunakan adas ini.
Jadi itu kawan-kawan, sahabat sekalian, beberapa manfaat tanaman adas. Jadi untuk batuk, sesak nafas, haid tidak teratur, keracunan jamur, sama sariawan. Minimal ini saya dapatkan dari sumber di buku, yaitu Inventaris Tanaman Obat Indonesia yang pertama. Tahun terbitnya kalau nggak keliru 1994. Penulisnya Dr. Randa Sri Sagati Samsu Hidayat dan Ria Hutapea. Jadi seperti itu manfaatnya. Nah, terus bagaimana cara pemakaiannya? Nah, kita udah nanam tanaman obat tapi nggak ngerti fungsinya, terus cara pemakaiannya bagaimana nggak ngerti. Nah, ini kan harus dijelaskan juga. Jadi kalau di dalam buku itu memang pemakaiannya itu menggunakan alat ukur gram ya. Jadi 3 sampai 9 gram ya. Daun ini ya, daunnya ini seperti 3 sampai 9 gram daun. Terus habis itu nanti dicuci bersih menggunakan air tentunya ya, bersih. Habis itu lalu ditumbuk ya. Kalau nggak ditumbuk ya langsung direbus juga bisa menggunakan gelas minum biasa rumah tangga itu, gelas yang agak besar itu. Terus nanti direbus, kemudian baru setelah dingin kita minum ya. Tetapi kalau kita kemudian bingung, wah itu kan harus menggunakan gram, padahal saya di rumah nggak punya alat gram ya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ya kita petik saja ini daun, karena daun itu hampir sama saja ini ya, bisa dilihat sama sahabat sekalian, daun itu sama saja ya. Karena ini obat herbal, insya Allah nggak ada efek samping ya. Yang penting harus teratur. Jadi kita petik saja 3 sampai 10 lembar daun ini ya. Terus kemudian kita cuci bersih. Habis dicuci bersih langsung kemudian kita rebus menggunakan 1 gelas air ya, menggunakan 1 gelas air. Terus setelah dingin atau mangat-mangat ya, bahasa Jawa nih, waktu mangat-mangat kita minum ya, kita minum. Ini pemakaian yang teratur, insya Allah sakit seperti batuk, sesak nafas, haid tidak teratur, keracunan jamur ya kan, itu insya Allah sirna ya kan. Tentu dengan senantiasa memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa asfi antas safila sifa illa sifauka sifa alla yughadiru saqoma. Bagi yang muslim ya, bagi yang lain silahkan, dipersilahkan. Nah, terus apa ya? Kalau untuk pemakaian luar bagaimana? Pemakaian luar juga bisa. Caranya ini tadi 3 sampai 9 gram itu tadi ditumbuk ya, sudah dicuci ya, terlebih dahulu dicuci, terus ditumbuk. Setelah ditumbuk lalu kemudian dioleskan ya, dioleskan pada misalkan yang sariawan tadi. Jadi bisa saja ya, ditumbuk, dioleskan, nggak usah direbus kalau ini. Ditumbuk, dioleskan. Insya Allah dengan pemakaian yang teratur nanti sakit kita, dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sakit kita akan sembuh. Jadi saya kira itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Tunggu video-video manfaat tanaman obat berikutnya yang insya Allah akan juga kita sampaikan. Dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun baru esok 2021
kita juga senantiasa diberikan keberkahan serta kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.